Tinggal di mana kau sekarang? Di Batu 4 situ sih. Kau tinggal di mana? Tinggal di Gangnam. Jadi loh, aku mau cerita. Aku tuh kan kerja di Kampung Baru. Jadi tuh dari Gangnam ke Kampung Baru kan jauh tuh kan. Ya. Capek gitu. Pulang kerja di perjalanan lama. Ada nggak sih info-info rumah deket daerah Kampung Baru gitu? Kemarin sih ada sih teman aku ngasih tahu kalau rumah dia tuh mau dijual. Tapi ntar lah aku nanya lagi ya. Coba lah tanyain. Siapa tahu kan masih ada. Oke lah, aku tanya bentar ya. Assalamualaikum Ica. Waalaikumsalam, Riz. Kenapa? Siang ada di rumah nggak ya? Ada? Nah kemarin kan kau bilang katanya rumahku tuh mau dijual kan? Iya. Nah kebetulan teman aku nih dia ada yang mau nyari rumah, mau lihat-lihat dulu. Siang bisa nggak ya? Oh, bisa siang ini? Yaudah deh, siang ya. Iya, aku tunggu ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawan aku bisa nih siang. Apa kita lihat rumahnya siang habis ngopi nih? Boleh? Boleh kan nanti ya? Waalaikumsalam. Rizka. Masuk, Riz. Masuk. Oke. Jadi ini apa namanya teman aku yang mau apa namanya lihat rumah dulu. Kenalan dulu lah. Ca. Nah jadi kayak mana nih dia mau nanya-nanya sekarang lihat fasilitas apa aja yang ada di sini gitu. Boleh. Jadi ini yang mau beli, mau survei dulu ya? Ya. Oh, boleh. Kita lihat dulu dalamnya ya. Oke. Jadi gitu kondisi rumahnya. Ini dia. Berapa kak harga rumahnya? Harga ini tanah bersama bangunannya saya kasih harga 510 juta. Yang ada surat tanahnya sama rumahnya ada anak lengkap kak. Boleh dari dulu? Oh ya boleh. Siap dulu ya. Ya. Berapa dia pasin harga budget. Ini boleh dilihat kak. Sambil hati di sini. Cak, kan? Kan duduk. Jadi gimana? Iya kak, saya jadi ngambil rumahnya dengan harga yang udah disetujui kemarin ya kak. Saya ambil dulu ya. Ini udah ada dokumennya, semua udah lengkap, sama ada kontraknya ini. Boleh ditandatangan kok. Ini saya ada ceknya ya kak. Oke, harganya sesuai sama yang kemarin ya. Jadi udah deal ya kak. Tadi lo ya. Iya. Masih. Telepon dulu ya Ca. Ya, makasih ya Riz. Ya. Banyak. Iya. Hati-hati ya. Baik, dari mana kok barengan? Ini tadi habis nemenin Aisyah cari rumah, dia mau beli rumah. Udah beli? Iya. Di mana lokasinya? Ini di Kampung Baru.
dekat lah sama lokasi kerja kan. Iya. Tapi kan sertifikatnya itu masih atas nama Ica kan, belum ganti ke atas nama si Aisyah. Katanya sih kalau kita balik nama itu kena BPHTB sih. Memang BPHTB itu apa sih? Jadi BPHTB adalah BPHTB itu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. jadi BPHTB itu masuk dalam aturan mana? Kalau sekarang kita masih mengacu di Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah. Itu kemarin ada terbit baru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah tahun 2002. Cuma karena peraturan pemerintahnya ini masih digodok, jadi hanya berlaku untuk daerah kabupaten kota yang sudah siap peraturan daerahnya. Jadi dari HKPD nomor 1 tahun 2022 itu PP-nya belum selesai. Mana daerah yang udah selesai perdanya untuk mengacu di Undang-Undang nomor 1 itu boleh. Tapi kalau daerah yang belum selesai perdanya masih dikasih waktu 2 tahun sampai dengan 2024 terakhir diundangkan. Tapi untuk Tanjung Pinang masih pakai Undang-Undang 28. Kalau undang-undang terbaru itu, karena kalau PP lamanya untuk BPHTB itu masih pakai PP Bapak lupa ya, PP 55 2016. Ya termasuk BPHTB itu apa ya sih Pak? Seperti tanah dan bangunan ya Pak? Ya, Nah itu syarat BPHTB kena itu ada enggak Pak? maksudnya Syarat kena BPHTB nya? syarat dikenakannya BPHTB dia itu kan ada macam-macam jenis transaksi. Yang pasti pertama jual beli. Nah, ini kan persyaratannya pasti beda-beda nih. Kalau untuk jual beli itu persyaratan mau di kopi apa saya jawab ini karena banyak nih persyaratannya, tidak takut lupa lah. Kalau untuk ini fotokopi sertifikat, kalau untuk jual beli ya KTP penjual sama pembeli, PBB, kwitansi, bukti transaksinya, foto objek, terus ada program pemerintah itu yang PDSL, Prona, sebelumnya Prona, terus 2019 diganti ke PDSL, program BPN itu, juga salahnya itu dikenakan. Pokoknya dia selagi peralihan hak itu dikenakan BPHTB. Kayak waris, hibah, lelang, hadiah. Makanya yang kasih ceweknya rumah atau tanah. Nah maksudnya begini Pak, kan katanya yang dapat saya info kan Pak terkait tentang tanah, kan tanah itu kan tergantung macam-macam nih Pak harganya. Jadi katanya kalau misalkan batasnya itu 60 juta Pak, itu maksudnya gimana? Oh itu ini NPO PTKP-nya, nilai perolehan pajak yang tidak kena pajak. Makanya di Undang-Undang 29 itu NPO PTKP-nya 60 juta. Jadi transaksi di bawah 60 juta itu tidak dikenakan BPHTB-nya. Tapi perubahan di Undang-Undang Nomor 1 2022 HKPD itu NPO PTKP-nya naik jadi 80, jadi tidak 60 maksimal, tergantung nanti diatur dengan kebijakan daerah lagi apakah boleh maksimal ambilnya 80 juta atau masih tetap 60 juta, tergantung kebijakan daerah. Itu diatur lagi di perdanya, nanti mungkin turunannya peraturan wali kota.
itu memang kita lagi masih dalam tahap inilah penyusunan. Sama ini Pak, itu kan kalau di pemerintah kita kan masih pakai yang lama tuh kan 60 juta. Jadi maksimal tuh kalau misalnya 60 juta berarti nggak kena PHTB. Ya, pokoknya nilai transaksi di atas 60 juta itu DKP. Tapi nanti dibedakan ya. 60 juta itu khusus untuk proses jual beli waris jual beli hibah atau peningkatan hak itu 60, tapi waris beda lagi. Nah, kalau waris itu 300 juta NPWP-TKP-nya. Khusus untuk PTSL kita ada menerbitkan peraturan wali kota di 2022 tahun 2022 itu karena kita ada pertemuan dengan BPN sama kelurahan dan TRW sama dewan, itu kita mengambil kebijakan khusus untuk sertifikat di tahun 2022 itu NPWP TKP-nya 200 juta. Nah, kita kasih karena PTSL ini termasuk program pemerintah, jadi kita dukung dengan membuat peraturan wali kota. Saya lupa juga peraturannya nomor berapa. Ada ini. Pak, ini kan misalkan beli tanah nih Pak, sekitar 60 juta. Nah itu kan masih tanah itu masih atas nama orang itu. Jadi kalau misalkan kita membalikkan nama kita, kalau 60 juta berarti nggak kena. Tapi kalau PPH-nya kena. Tapi kalau misalkan orang itu jual rumah sama tanahnya Pak, sekitar taruhlah sekitar 500 Pak ya kira-kira. Itu kena BPHTB Pak ya? Nah, pokoknya di atas 60 juta. Itu dihitung sama tanah sama bangunan Pak atau beda itu? Ya. Jadi kalau untuk jual beli ini kan perhitungannya nilai transaksi. Jadi nilai transaksinya berapa? 500 juta. Iya. 500 juta kurangi 60, BPTKP-nya baru dikali 5%. Nah, cuma ada di aturannya itu Jurnal nomor 8 dalam 1 tahun. Dalam satu orang melakukan 2 kali transaksi, jadi yang dihitung yang mendapatkan NPWP TKP-nya hanya sekali. Nah, hanya sekali dalam setahun itu sekali aja. Misalnya saya jual rumah dalam setahun itu 2 kali, jadi saya hanya mendapat NPWP TKP itu hanya sekali, dapat pengurangan 60 jutanya hanya sekali, jadi yang keduanya saya nggak dapat, tapi hanya dalam tahun berjalan ya. Tapi tahun berikutnya kalau saya masukkan lagi, saya dapat lagi 60. Jadi cara perhitungannya itu Pak dikurang 60 dikali 5% Pak? Ya, ada transaksi dikurangi NPWP TKP dikali 5%. Nah, jadi BPHTB adalah pajak jual beli. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019. Nah, apa saja sih persyaratan yang harus kita persiapkan? Persyaratan PBHTB jual beli yaitu fotokopi sertifikat, fotokopiasi asli bermaterai atau PPJB atau bukti transaksi lainnya, fotokopi KTP penjual dan pembeli, fotokopi NPWP penjual dan pembeli, fotokopi kuasa menjual jika pembeli dikuasakan, fotokopi SPPT PBB tahun berjalan, foto objek rumah atau tanah. Adapun perhitungannya itu harga transaksi dikurang NJOPT KP kali 5%, misalnya itu 500 juta dikurang 60 juta dikali 5%, harganya 22 juta. Biaya yang harus dibayarkan untuk membalik nama kita di sertifikat rumah. Oh, jadi itu BPHTB. Iya. Jadi aku kena BPHTB 22 juta lah ya? Iya. Gue juga ya Sati ya. Atau karena salah kaya. Nah, ini adalah perhitungan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, jadi teman-teman jangan lupa membayar BPHTB pada saat membeli tanah dan bangunan. Sekian.